bauyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu Naduyatyu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Pariyakirtita Ampapukarmahem Apapasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kemeriahan pawai Maulid Nabi di Kepaun. Hari Saraswati momen menguatkan pengetahuan untuk kehidupan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, suasana kemeriahan terasa dalam pawai ta'aruf Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar masyarakat Kampung Islam Kepaon Sabtu 6 September 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Lingkungan Kampung Islam Kepaon, Muhammad Asmara, bersama penglingsir Puri Pemecutan, Anak Agung Ngurah Agung Damar Negara. Titik kumpul pelepasan peserta pawai dipusatkan di Taman Pancing. Pawai diikuti berbagai barisan mulai dari kelompok rodaf hingga anak-anak yang akan menjalani khitanan massal. Seperti tradisi setiap tahun, panitia maulid dari Kemasjidan Kepaon memfasilitasi masyarakat yang anaknya belum sunatan. Tahun ini tercatat sekitar 30 anak mengikuti sunatan massal, semuanya digratiskan tanpa dipungut biaya. Setiap perayaan Maulid Nabi, kami selalu menggelar sunatan massal sebagai bentuk kepedulian sosial. Ini sudah menjadi tradisi dan komitmen Kemasjidan untuk membantu masyarakat. Belakangnya nanti baru akan ada arak-arakan Balai Suji. Nah, Balai Suji itu sendiri adalah mengacu pada sebuah nama ya. Jadi Balai Suji itu nanti ada pohon pisang yang kita hias, kemudian kita tancapkan telur di batang pisang tersebut, kita hias dan beri warna-warni sehingga untuk lebih memeriahkan peringatan Maulid ini. Nah, Balai Suji itu juga memiliki makna yang sangat kuat bagi kami di warga masyarakat Kampung Islam Kepaon, di mana momen Maulid Nabi ini momen yang sangat penting karena ada pawai ta'aruf itu tadi, di mana seluruh masyarakat tumpah ruah hadir, yang kebetulan tinggal jauh dari kampung itu akan pulang ke kampung untuk ikut bersama-sama bersilaturahim untuk menjalin silaturahim, mengikuti rangkaian kegiatan pawai ta'aruf yang berpusat di masjid. Nah, ini sudah berjalan dari tahun-tahun ke tahun dan alhamdulillah kami masih tetap bisa melanjutkan apa yang jadi tradisi dari orang tua kami yang terdahulu. Lebih lanjut, Sayuti menjelaskan makna filosofis dari tradisi menghias telur yang selalu hadir dalam peringatan Maulid Nabi. Menurutnya, telur memiliki lapisan-lapisan yang dapat diibaratkan sebagai sifat dan watak manusia. Kulit luar yang keras, kulit dalam putih telur hingga intisarinya, semuanya menggambarkan kepribadian manusia. Dari sana kita bisa mengambil hikmah bagaimana perbedaan sifat bisa menyatu dalam satu wadah dan justru melahirkan keindahan. Rangkaian pawai Maulid Nabi tahun ini bukan hanya menampilkan keanekaragaman budaya dan tradisi, tetapi juga menekankan nilai kebersamaan serta kepedulian sosial yang diwariskan dari ajaran Rasulullah. Hendra, Bali TV. Sementara itu, peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah tahun ini di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesada, Buleleng, dilaksanakan dengan meriah. Tradisi yang syarat paduan seni dan budaya Bali sangat kental mewarnai setiap prosesinya. Beginilah suasana meriah tradisi Mauludan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesada, Buleleng. Setiap tahun warga desa Muslim tertua di Bali ini menggelar tradisi unik dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Puncak perayaan Mauludan ditandai dengan pawai Sokok Base. Menurut pemerhati sejarah dari Desa Pegayaman, Ketut Muhammad Soeharto, Sokok Base atau sirih merupakan hiasan berbentuk gebogan yang merupakan adaptasi dari Bali. Dihiasi telur, untian berbagai jenis bunga yang bermanfaat untuk obat, serta daun base atau sirih sebagai simbol doa dan keselamatan. Dibawa untuk memperingati Maulid Nabi di Pegayaman. Ada kondisinya seperti yang kita lihat, di sini ada yang paling atas bunga itu namanya getar. Setelah getar ada namanya talung, kemudian ada untayan bunga. Untayan bunga ini isinya berbagai bentuk bunga yang bisa juga menjadi obat, nilai herbal. Di bawahnya, paling bawah itu ada daun basi. Nah, kemudian di paling bawah itu tulang. Nah, ini adalah sebagai sebuah nilai akulturasi yang diadopsi dari budaya Bali sebagai bentuk keceriaan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, mana konsepnya adalah di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Penyerahan Sokok Base merupakan bagian dari tradisi Maulid Base. Warga akan menyerahkan Sokok Base ke takmir masjid yang kemudian akan mencabut satu butir telur dari Sokok Base dan menyerahkannya kepada pria yang mengantarkannya. Penyerahan Sokok Base diselingi pertunjukan Seka Hadrah.
tarian silat dengan iringan tabuhan rebana di depan masjid. Peringatan Maulid Nabi di Pegayaman berlangsung selama 2 pekan. Selama itu setiap malam jemaah membaca wirid di masjid. Berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Muhammad Soeharto mengatakan warga yang merantau biasanya kembali ke kampung untuk mengikuti acara adat menyambut Maulid Nabi. Tradisi Maulidan di Pegayaman tak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga wujud kearifan lokal dan alkulturasi budaya yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan Saraswati bertepatan dengan Rahina Sani secara Umanis Suatu Gunung di Pura Agung Jagatnata Denpasar. Persembahyangan Saraswati dihadiri Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara, dan dipuput oleh Ide Prada Putra Bajing dari Griya Bajing Kesiman. Pelaksanaan persembahyangan Saraswati di Pura Agung Jagatnata berlangsung hikmat. Tampak ratusan siswa sekota Denpasar mengikuti persembahyangan usai bersembahyang di sekolah masing-masing. Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengungkapkan, sebagai momen meningkatkan kualitas diri, Hari Raya Saraswati menjadi kesempatan bagi Ciptas Akademika untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini dapat dilakukan melalui belajar lebih giat, mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan sebagainya. Hari Raya Saraswati yang jatuh setiap 210 hari sekali dimaknai sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan suci Weda yang patut menjadi pedoman umatnya untuk kemudian terus mengasah dan menggali ilmu pengetahuan guna menghadapi tantangan dalam kehidupan yang semakin keras. Selain Wali Kota Jaya Negara, persembahyangan juga dihadiri Sekda Kota Denpasar Ede Bagus, Alit Wiredana, dan Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede, serta para pejabat eselon di lingkungan Pemkot Denpasar. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Hari Saraswati momen menguatkan pengetahuan untuk kehidupan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Nganggen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil
Pemirsa, Hari Suci Saraswati adalah hari suci penting bagi umat Hindu, terutama bagi para pelajar dan mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Perayaan ini adalah sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan suci kepada umat manusia. Saraswati dimaknai untuk terus belajar sehingga pengetahuan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan. Hari Raya Saraswati dalam ajaran Hindu mengandung makna turunnya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan yaitu Dewi Saraswati. Diperingati setiap 6 bulan sekali atau pada Saniscara Umanis Wuku, Watu Gunung. Hari Saraswati menjadi hari penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan pengelut dunia pendidikan. Kata Saraswati merupakan sebuah nama yang suci untuk menyebutkan sosok Dewi Ilmu Pengetahuan. Secara etimologi, kata Saraswati berasal dari kata Sara memiliki arti kata ilmu atau senjata. Su artinya baik, kata Wati artinya keindahan. Artinya dengan ilmu pengetahuan dimiliki bisa menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebijaksanaan, sehingga kebahagiaan didapatkan. Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta. Dewi Saraswati merupakan dewi yang menurunkan ilmu pengetahuan kepada manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara dalam menjalani kehidupan. Hari Saraswati juga diingatkan kepada umat manusia menjadi manusia cerdas dan tidak bodoh dengan menguatkan pengetahuan dimiliki dengan belajar secara terus-menerus agar mampu memberikan manfaat bagi kehidupan secara luas. Yang disebut dengan Sangyang Aji Saraswati, Sangyang itu tanhana parang-parang yang tidak ada kelihatan. Aji itu adalah ilmu, bukan aji itu ramon, bukan. Aji itu adalah ilmu. Mapan Sangyang Sangkaning Parang memberikan suatu kecerdasan atau dipsina suci dan apa itu yang sebelumnya itu yang bisa membuat manusia itu cerdas. Nah, dari kosakata ki yang disebut dengan lingga akara, tiga kata-kata niki yang disebut dengan Saraswati. Sara itu adalah ilmu utawi yang disebut dengan senjata. Senjata itu panah. Sara, Swati, Su itu arti luwih. Wati itu keindahan. Nah, disinilah kita melakukan suatu ilmu kecerdasan. Biar kita bisa melakukan kecerdasan ini, bisa kita melakukan kebaikan dan kebijakan dan kita kebahagiaan. Sesungguhnya sekarang ini kita merayakan adalah turunnya ilmu pengetahuan. Biar umat manusia ini bisa cerdas. Bisa mana ayun yang harmonis, yang ayu. Sekali simbol ini. Kenapa disimbolkan dengan cantik? Karena ilmu pengetahuan itu biar betul-betul kita indah mempelajari. Mana kayun atau itu mangga betul-betul. Makanya uang wikan kian dan kewikan ini diberikan kepada orang. Jadi orang ini tenukan. Maka yang betul-betul memang betul dia kan atau cerdas, jabarkanlah ilmu pengetahuan ini biar umat manusia ini tidak bodoh. Memuja Dewi Saraswati sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sebelum tengah hari. Bisa dilakukan di sekolah, sanggah, merajan, dan pura kayangan 3. Begitu pula pada hari raya Saraswati, buku-buku dan pustaka suci lontar dipersembahkan upakara. Keesokan harinya dilangsungkan Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh adalah upacara penyucian diri yang dilakukan sehari setelah Hari Raya Saraswati. Secara filosofis, upacara ini bermakna membersihkan pikiran dari kegelapan dengan air pengetahuan yang diperoleh pada Hari Saraswati yang diwujudkan dengan kegiatan melukat di sumber-sumber air seperti pantai, mata air, atau sungai. Indrawan, Bali TV. Pada Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung atau Hari Suci Saraswati, umat melaksanakan persembayangan bersama memuja keagungan Dewi Saraswati yang telah menurunkan ilmu pengetahuan suci. Persembayangan digelar di berbagai tempat seperti di sekolah, kampus, hingga di beberapa instansi dan perkantoran. Hari Suci Saraswati dalam lontar Sundari Gamo disebutkan jatuh setiap 210 hari sekali pada Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung sebagai penanda
turunnya ilmu pengetahuan sebagai penuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Ilmu pengetahuan ini identik dengan Dewi Saraswati yang dilambangkan dengan wanita berparas cantik dan menawan. Selain di sekolah, umat juga melaksanakan persembayangan bersama di instansi pemerintahan dan perkantoran, seperti di gedung pers Bali Kanada dan pasar. Persembayangan diikuti seluruh jajaran manajemen dan pegawai yang dipuput ide Begawan Wiweke Dharma dari Geria Tegal, Pantunan Monang Maning dan pasar. Dengan harapan umat diberikan anugerah berupa kecerdasan serta kebijaksanaan melalui ilmu pengetahuan. Persembayangan ini diharapkan dapat membawa kedamaian dan keberkahan bagi seluruh umat Hindu. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan selalu hadir di setiap kehidupan tanpa mengenal usia, tanpa mengenal jenis kelamin, dan tanpa mengenal perbedaan lainnya. Sukma, Bali TV. Universitas Warmadewa menggelar persembayangan bersama di Hari Suci Saraswati. Hari Suci Saraswati dimaknai sebagai makna spiritual dan persembahan surada bakti Sivitas Akademika Universitas Warmadewa. Segenap Sivitas Akademika Universitas Warmadewa Unwar menggelar persembayangan bersama di Hari Suci Saraswati. Perayaan Hari Suci Saraswati di Universitas Warmadewa juga sekaligus piodalan di Pura Swagino Sri Kesari Unwar. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Suronayo Pandit menyatakan perayaan Hari Suci Saraswati dimaknai sebagai persembahan serado bakti Sivitas Akademika Universitas Warmadewa ke hadapan Ido Sang Hyang Widiwasa. Di Hari Suci Saraswati ini merupakan wujud implementasi ilmu pengetahuan yang mesti dijunjung tinggi. Karena dengan turunnya ilmu pengetahuan yang dicirikan dengan tingginya minat mahasiswa untuk studi di Universitas Warmadewa, itu menunjukkan bahwasanya strada bakti ya, akademika kita sangat luar biasa untuk menjunjung tinggi turunnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat, dan Warmadewa tentunya siap ya, dengan seluruh jajaran pimpinan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas itu sangat apresiasi. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa Profesor Anak Agung Gede Oko Wisnupurti mengajak seluruh Sivitas Akademika untuk turut merayakan Hari Raya Saraswati dan piodalan di Pura Swagino Sri Kesari Warmadewa. Harapannya agar perayaan Hari Saraswati sebagai hari pencerahan untuk mengatasi berbagai persoalan melalui ilmu pengetahuan. Tentu saya berharap mari kita maknai perayaan Hari Raya Saraswati tidak hanya dari sisi seremonialnya, tetapi kita bisa memaknai bahwa Saraswati itu adalah hari pencerahan, turunnya ilmu pengetahuan, dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai pegangan hidup kita dalam mengatasi berbagai macam permasalahan. Dan saya yakin dengan berinvestasi di dunia pengetahuan, dunia pendidikan, maka akan terjadi pencerahan dan segala persoalan-persoalan duniawi akan bisa diatasi melalui ilmu pengetahuan. Upacara persembayangan Hari Saraswati dan piodalan di Pura Swagino Sri Kesari Unwar diawali dengan persembahan tari Rajang Sari yang dipersembahkan oleh kaum perempuan di lingkungan Sivitas Akademika Unwar dengan penuh semangat dan dilanjutkan dengan persembayangan bersama. Desa Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi bunga pacah tembus Rp50.000 per kilogram, harga canang melambung.
Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, tingginya harga bahan dasar untuk membuat canang, khususnya bunga dan janur, membuat para pedagang sarana upacara ketar-ketir. Harga bunga pacah misalnya, dari sebelumnya Rp15.000 pada Hari Raya Saraswati ini tembus di harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kondisi tersebut sudah tentu mempengaruhi harga canang dan perlengkapan upacara lainnya. Hal tersebut diungkapkan beberapa pedagang canang dan kebutuhan upacara yang berjualan di depan pasar Pudak Batu Bulan, tepatnya di belakang eks-terminal Batu Bulan Gianyar. Untuk saat ini beberapa kebutuhan dasar untuk membuat canang mengalami kenaikan, salah satunya bunga dan janur. Khusus untuk bunga pacah air, pedagang mengaku mengalami kenaikan tajam hingga 75% atau Rp30 hingga Rp35.000 per kilo. Padahal pada hari biasa harga bunga pacah per 1 kilonya Rp15 hingga Rp20.000. Kenaikan tersebut diakui sudah terjadi 2 hari sebelum Hari Raya Saraswati. Sementara untuk janur, pedagang terpaksa menggunakan janur yang didatangkan dari luar Pulau Bali, khususnya Jawa. Meski kualitasnya di bawah dari janur lokal Bali, janur Jawa dinilai pedagang lebih murah, yaitu berkisar Rp25.000 per ikat. Sedangkan untuk janur Bali lebih mahal dari janur Jawa, berkisar Rp5 hingga Rp10.000. Dengan kenaikan harga bahan baku ini, pedagang mau tidak mau juga menaikkan harga canang atau banten yang dijual kepada warga. Untuk canang kecil isi 25 menurut pedagang dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan canang kotak atau ceper Rp35.000. Sementara untuk harga pejati antara Rp40.000 hingga Rp45.000 sesuai isi masing-masing pejati. Ini bunga pacah. Itu pacah? Iya. Itu Rp50.000 ya? Iya, pacahnya Rp50.000. Kalau samsam, Bu? Samsamnya Rp15.000-an lah. Bu, kalau selain bunga niki, kalau janur gimana Bu harganya? Janur lumayan naik juga. Iya, berapa per ikat? Per ikat bisa yang busung Jawanya itu Rp25.000 iya. per ikatnya. Iya. Kalau busung Bali lebih mahal lagi, Bu ya? Iya, kalau busung Balinya lebih mahal lagi karena lebih bagus dan iya. awet. Berapa kira-kira itu per ikat? Yang ikat gedenya itu Rp70.000. Rp70.000. Bu. Selain itu, khusus canang merupakan sarana persembahyangan sehari-hari yang selalu dicari masyarakat dan terkadang tidak begitu mempersoalkan jika sewaktu-waktu harganya naik, apalagi ketika datang hari raya besar, salah satunya saat perayaan Hari Suci Saraswati. Ari Wiratmaja, Bali TV. Banyaknya orang yang lebih memilih membeli banten Saraswati ketimbang membuatnya sendiri adalah sebuah realitas yang terus berkembang. Faktor utama penyebabnya adalah keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga yang dimiliki oleh banyak keluarga, terutama di daerah perkotaan. Di tengah kesibukan sehari-hari, membuat banten yang memerlukan ketelitian dan waktu luang yang cukup seringkali menjadi tantangan tersendiri. Kita dibatasi waktu di sini. Faktor lainnya adalah kompleksitas banten itu sendiri.
Untuk membuat Banten yang lengkap dan sesuai pakem diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Hal ini membuat banyak orang merasa lebih praktis dan yakin dengan hasil Banten yang dibuat oleh para ahli atau tukang Banten serta pedagang Banten. Hal itu terungkap di Pasar Anyarsari, Batu Kandik, dan Pasar. Warga mengaku lebih praktis beriatnya dengan membeli Banten. Mandi aja. Terus beli? Beli. Apa alasannya? Karena yang jualan kan sibuk. Oke, pagi jualan, siang nyari barang, malam juga nyari barang. Oke, dan pasti tetap beli untuk beli? Beli, pasti. Yang demun-demun itu yang berkarya orang rumah. Tapi untuk hari ini karena kegiatan banyak, dan dosen emas dia gitu. Juga suksemana patah. Berapa picis belinya biasanya, Bu? Yang belinya 4. Munculnya fenomena ini mendorong berkembangnya sektor ekonomi kreatif di Bali. Saat ini banyak individu maupun usaha kecil menengah UMKM yang fokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis Banten, termasuk Banten Saraswati. Mereka tidak hanya melayani permintaan dari masyarakat di pasar, melainkan juga pesanan dengan jumlah banyak. Iya, 150 lah. Udah sampai nyerahan. Ada yang mesen gitu, emang ngecernya. Lebih ramai ikut 6 bulan yang lalu. Sekarang kan keadaannya udah lain. Apa alasannya, Bu? Pasarnya sudah banyak sekarang. Persaingan itu? Ya, persaingnya udah banyak sekarang. Kalau dulu kan lain. Belum jual untuk dagang-dagang. Kalau sekarang kan dagangnya sudah bikin dia sendiri. Astungkare wenten. Berapa laku? Karena mungkin hari rayanya per satu niki komplitnya niki 8.000. Udah laku boleh itu, Bu? Tadi pagi wenten lah sekitar 50-an. Kalau kemarin sama sih 50 aja. Namun perlu dicatat bahwa tradisi membuat Banten sendiri tidak sepenuhnya hilang. Di banyak desa dan keluarga terutama yang masih memegang teguh tradisi, membuat Banten masih menjadi bagian integral dari persiapan upacara. Kegiatan ini seringkali menjadi momen untuk mempererat kebersamaan keluarga, serta mewariskan pengetahuan dan nilai-nilai spiritual kepada generasi muda. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan masyarakat Bali. Di satu sisi, ada upaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dengan tetap berupacara, sementara di sisi lain, adaptasi terhadap gaya hidup modern yang serba praktis juga tak terhindarkan. Indrawan, Bali TV. Peluang bisnis kebutuhan upekare, khususnya canang, kini banyak dilirik para ibu rumah tangga di tengah tingginya kesibukan warga yang tidak sempat mempersiapkan sarana persembahyangan sendiri. Salah satunya yang terpantau di depan Pasar Pudak yang ada di belakang eks-terminal Batu Bulan Gianyar. Seperti apa? Berikut liputannya. Banten dan canang merupakan salah satu sarana atau kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Alhasil sarana upacara seperti canang selalu dicari masyarakat Hindu pada setiap hari raya untuk kebutuhan persembahyangan. Potensi ini kini banyak dilirik para perempuan, khususnya kalangan ibu rumah tangga di Bali. Salah satunya yang terpantau di Pasar Pudak, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Puluhan kios khusus menjual berbagai keperluan upacara seperti canang dan pejati berjejer di sepanjang jalan yang berada di belakang eks-terminal Batu Bulan ini. Usaha Banten ini cukup menjanjikan karena pemesanan cukup banyak setiap harinya, lebih-lebih pada hari baik, Purnama dan juga Tilem, sehingga persiapan dapat dilakukan jauh sebelumnya. Menurut pedagang, pelanggan biasanya sudah mulai berdatangan sejak pagi hari, khususnya untuk membeli canang dan juga Banten pejati. Pembeli biasanya merupakan warga yang memang memiliki kesibukan lain dan tidak sempat mempersiapkan sendiri sarana untuk persembahyangan. Selain canang dan Banten pejati, para pedagang juga biasanya menyediakan kebutuhan persembahyangan yang lain, seperti Banten sodan, bunga, janur, daksine, dupa, dan kelapa muda atau bungkak yang biasanya digunakan untuk sarana pecaruan dan melukat. Omset yang dihasilkan oleh para pedagang juga bervariatif, berkisar Rp500.000 per hari, dan jika saat hari raya keagamaan, omset pedagang berkisar Rp1 juta per hari. Beli apa nih, Pak? Beli canang. Untuk aset, Untuk Saraswati. Sembahyang di mana, Pak? Di Karangga juga sekolah. Sekolah. Oke, gimana harga gini canang sama ini stabil?
stabil sih, tapi karena mau kelainan. Agak naik ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Mayun. Pak Mayun. Makasih Pak. Usaha Banten syarat dengan nilai pelestarian kearifan lokal, sehingga wajib untuk dilestarikan keberadaannya. Bisnis canang dan Banten ini terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga yang ingin mencari penghasilan tambahan. Ari Ratmaja, Bali TV. DPR RI sepakati 6 poin dalam tuntutan 17+8. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Kuningnya kemarjang disampun anak alit nekili metapah kalau kebos mepandes utawi sangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen tangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyepakati 6 poin yang tertuang dalam tuntutan 17+8. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Jumat 5 September menyebut bahwa poin tersebut mulai dari penghentian tunjangan rumah, menghentikan hak keuangan anggota yang dinonaktifkan, hingga memperkuat transparansi. DPR RI menyepakati 6 poin yang menjadi aspirasi masyarakat sipil dalam tuntutan 17+8 Jumat 5 September. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan kesepakatan tersebut diambil usai menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan sejumlah fraksi pada 4 September 2025. Adapun 6 kesepakatan tersebut yakni menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota parlemen, moratorium kunjungan luar negeri, memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR RI, menghentikan hak keuangan dan melakukan pemeriksaan anggota yang dinonaktifkan, serta memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dasko menambahkan hal tersebut menunjukkan bahwa DPR mendengar dan menerima aspirasi rakyat dengan terbuka, di mana sejumlah tuntutan telah disampaikan sejak aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025.
Dari Jakarta, Cahyasari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemerintah memastikan tidak ada pemberlakuan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Hal ini tentu kabar gembira bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang akan menggeliatkan kembali urat nadi UMKM. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata IGD Putu Eka Budiasa menyambut gembira dan berterima kasih kepada Menteri Keuangan. Jejaring Dewi yang saat ini mendampingi sekian banyak UMKM tentu dengan adanya kebijaksanaan ini akan menggeliatkan kembali urat nadi UMKM dan akan membawa nuansa perekonomian yang lebih bagus dari sebelumnya. Meskipun pajak tidak jadi dinaikkan pada tahun 2026, perlu proses recovery untuk menaikkan daya beli masyarakat, mengingat kenaikan pajak sebelumnya yang menyebabkan pelaku UMKM terpukul. Di sisi lain, pihaknya mempertanyakan konsistensi kebijakan dari pemerintah. Ya sebelumnya selaku Jejaring Dewi yang mendampingi ya sekian banyak UMKM, sebenarnya kabar itu adalah kabar yang menggembirakan, di mana urat nadi UMKM akan bergeliat lagi dan akan membawa sebuah nuansa perekonomian yang lebih bagus dari sebelumnya. Ada satu pertanyaan tentang konsistensi yang disampaikan oleh pemerintah. Dan ya kembali lagi, semoga saja gitu. Semoga saja ekosistem yang terbangun yang mengalir ke produk hilirnya yang di UMKM ini ya tidak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan nantinya. Karena UMKM ini kan merupakan hilir. Kalau di hulu ada sesuatu, di hulu ada peningkatan harga, di hulu ada peningkatan pajak, ya otomatis di hilirnya juga pasti akan terpengaruh. Itu kira-kira. Eka Budiasa menyebutkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan konsistensi tersebut, daya beli masyarakat akan bertahan. Selain itu, pihaknya berharap pemerintah memberikan regulasi yang berdampak langsung dan diberikan secara selektif kepada pelaku UMKM. Andika Bali TV. September gelap atau September hitam mengenang masa lalu kelam terjadinya pelanggaran hak asasi manusia HAM berat pada tahun 1965 hingga 1966 terkait peristiwa G30S PKI. Walau meninggalkan trauma dan luka mendalam, September gelap bisa dimaknai sebagai ajang introspeksi diri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Adanya peristiwa masa lalu terkait pelanggaran HAM berat G30S PKI yang melibatkan pembantian massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI meninggalkan luka masa lalu. Akademisi Profesor Anak Agung Gede Oko Wisnumurti menyampaikan September gelap di Bali menjadi pengingat akan luka sejarah. Untuk itu di masa sekarang yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri. Peristiwa kelam tersebut bisa dijadikan ajang introspeksi dalam menata kehidupan bangsa yang lebih baik. Terlebih dalam konteks ajaran Hindu mengenal yang namanya Bacudewa Kutumbakam, yakni merajut persaudaraan dan menghilangkan dendam terhadap luka masa lalu. Bahwa dalam konteks kehidupan kita di masyarakat Hindu, kita kenal istilah Basudewa Kutumbakam. Artinya bagaimana kita merajut persaudaraan, kemudian memendam dan menghilangkan dendam-dendam masa lalu, dan mulai kita hidup dalam kehidupan hari ini dan masa depan. Jadi masa lalu itu adalah experience, ya. Masa sekarang adalah eksperimen, dan masa depan adalah ekspektasi. Jadi bagaimana pengalaman keadaan hari ini dan kita orientasikan untuk masa depan. Lebih lanjut dijelaskan, masa lalu dijadikan pengalaman untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Desa Aryani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami sudah kembali dengan laporan Festival Penyor memperkuat tali simekrame serta melestarikan budaya Bali.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Panitia Puja Wali yang ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor menggelar kegiatan Festival Penjor yang diikuti oleh seluruh suka-duka Hindu Dharma Banjar se-Jabodetabek. Kegiatan Festival Penjor tersebut dimaksudkan untuk mempererat tali mesi mekrame serta juga melestarikan seni budaya Bali. Dalam rangka menyambut Puja Wali, Panitia Puja Wali yang ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor menggelar kegiatan Festival Penjor yang diikuti oleh seluruh sukaduka Hindu Dharma Banjar se-Jabodetabek. Salah satu Ketua Panitia Puja Wali Parahyangan Agung Jagatkarta Iputu Maharta Adiyat yang mengatakan lomba Penjor di Pura adalah ajang pelestarian budaya dan edukasi makna spiritual Penjor sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran serta rasa syukur dan bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Lomba Festival Penjor tersebut mendorong kreativitas remaja dalam menggunakan bahan alami yang syarat makna sambil menjaga pakem dan nilai-nilai religius dari penjor tersebut. Kita ada festival penjor yang diikuti oleh 21 banjar, tetapi sayangnya tidak semua banjar yang hadir. Kalau nggak salah ada sekitar 12 yang hadir. Jadi tapi tetap penjor itu kita akan melombakan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi daripada sahabat kita di Banjar untuk meng-create bagaimana membuat penjor yang terbaik. Dan ini juga penjor ini kan penjor sakral. Kita akan persembahkan pada saat Puja Wali ke-20 PAJK, sehingga pura kita indah, damai, enak untuk dilihat. Jadi harapan saya nanti pura-pura yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Betul sekali. Tentu Niki akan menjadi juga trigger bahwa kita selalu akan melestarikan budaya kita, salah satunya penjor, dan besok juga pada saat hari hanya kita juga ada gong kebiar, ya, artinya itu juga melestarikan budaya kita. Dengan adanya lomba festival penjor tersebut tidak hanya dipandang sebagai hiasan, melainkan sebuah persembahan yang syarat makna dan upaya pelestarian warisan budaya yang sakral. Dari Bogor, Jawa Barat, Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dalam rangka menyambut Puja Wali dan Hari Raya Suci Saraswati, para Pinandita menggelar Santi Puja agar Puja Wali berjalan lancar dan baik. Di samping itu, kegiatan doa Santi Puja juga bertujuan untuk memohon kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan bangsa Indonesia. Para Pinandita se-Jabodetabek dalam rangka menyambut Puja Wali Pura Satya Loka Arcana dan juga Pura Aditya Jaya Rawamangun menggelar kegiatan Santi Puja, mendoakan agar Puja Wali nanti yang bertepatan dengan Hari Suci Saraswati dapat berjalan lancar dan baik.
Upacara ini dianggap dapat menyucikan dan memurnikan lingkungan dari energi-energi negatif. Melalui vibrasi dan suara genta, umat Hindu melakukan santi puja untuk memohon berkah dan tuntunan Tuhan, khususnya untuk kekuatan spiritual, mental, dan fisik dalam menghadapi tantangan. Sang Sulinggih Ide Pandita Empu Putra Birudaksa Yaksa Acarya Manuabe mengatakan, santi puja adalah doa dan upacara suci dalam agama Hindu yang dilakukan dengan tujuan memohon kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan bagi bangsa serta seluruh alam semesta. Kegiatan ini melibatkan pembacaan mantra yang seringkali dilakukan oleh tokoh agama seperti pandita dan pinandita agar terciptanya persatuan dan ketahanan spiritual bangsa. Rangkaian persiapan upacara feodalan ini sudah berjalan dengan baik dan hari ini dilakukan santi puja untuk memohon waranugraha Ide Sang Hyang Widi Wasa, sekaligus Ide manfaatkan untuk mapinton gitu, karena setelah melinggih tahun lalu Ide keliling di beberapa pura. Nah, di sini kesempatan juga sekaligus. Dan terkait dengan situasi yang belakangan ini terjadi, ya, saya kira udah sejalan ini. Ya. Kita tidak hanya mendoakan satu hal saja, tetapi keseluruhan. Ya. Tapi tadi sudah didoakan juga disampaikan dalam lantunan doa, ya. Alam ini kita doakan, komunitas masyarakat seluruhnya dari berbagai keragamannya itu supaya bisa solid menyatu, bersatu padu kembali dalam semangat untuk bersama-sama memikul permasalahan-permasalahan untuk mencari solusi yang terbaik. Sementara itu, Ketua Sukaduka Hidudharma Banjar Jakarta Timur, Iputo Maharta Adiatnya mengatakan, dalam konteks kebangsaan, santi puja menjadi gerakan moral untuk mengharapkan kenyamanan dan ketentraman bagi semua elemen bangsa serta pentingnya toleransi dalam hidup beragama dan bermasyarakat. Santi puja ini yang tadi kita melakukan seremoninya, bahwa kita memohon kepada pinandita dan istri yang hadir hari ini untuk mendoakan supaya Puja Wali Pura Trijaya Ramangun berjalan lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Begitu juga kita memohon kepada pinandita dan istri untuk mendoakan bahwa negara kita NKRI tetap eksis, tetap tangguh, walaupun ada kerusuhan-kerusuhan. Itu yang kita doakan supaya kita semua damai, sehat, sejahtera, bahagia. Mudah-mudahan Puja Wali Pura Trijaya Ramangun berjalan lancar dan Hari Saraswati juga bisa kita lakukan dengan baik, sehingga kita pada saat Hari Saraswati diberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu juga penting untuk kita terapkan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan saja ilmu pengetahuan, tetapi kita tidak bisa terapkan. Hanya pada hari suci Saraswati itulah kita berdoa supaya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku kuliah, dari kehidupan sehari-hari, hingga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI, Suyudi Aryoseto, menyampaikan apresiasi kepada Komisi 3 DPR RI atas dukungan terhadap kinerja BNN, terutama terkait penguatan anggaran. Suyudi menambahkan bahwa BNN akan menyeimbangkan serta mendorong aspek penegakan hukum dan rehabilitasi. Dalam temu dengan media, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI, Suyudi Aryoseto menyampaikan apresiasi kepada Komisi 3 DPR RI atas dukungan terhadap kinerja BNN, terutama terkait penguatan anggaran. Suyudi menambahkan bahwa BNN akan menyeimbangkan serta mendorong aspek penegakan hukum dan rehabilitasi. Ia juga menambahkan dukungan politik dan anggaran dari DPR akan menjadi energi tambahan bagi BNN dalam menjalankan strategi pemberantasan narkoba. Dukungan tersebut mencakup program rehabilitasi,
penindakan hukum, serta pengawasan wilayah perbatasan yang selama ini rawan menjadi jalur masuk narkoba. Terima kasih rekan-rekan awak media. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan, baru saja kami melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Tentunya saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI atas dukungannya kepada kami BNN Republik Indonesia untuk anggaran yang insya Allah akan dipenuhi, didukung dalam rangka penguatan kegiatan kami yang fokus pada belanja pegawai dan juga operasional di lapangan. Saya juga menekankan tentunya pentingnya pasca rehabilitasi, di mana para mantan penyalahguna tidak hanya sembuh tapi juga dibekali keterampilan dan bahkan disalurkan ke dunia usaha agar bisa kembali produktif. Kemudian juga dukungan DPR Republik Indonesia untuk memperkuat rehabilitasi, penindakan hukum dan pengawasan wilayah perbatasan akan menjadi energi tambahan bagi kami BNN Republik Indonesia, dan tentunya kami akan berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba tanpa kompromi dengan pendekatan kemanusiaan demi mewujudkan Indonesia bersinar. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.